Shalom saudaraku, selamat bertemu kembali dalam Sangkir Rempah-Rempah sesi yang ke-32. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita mau belajar tema yang menarik. Temanya adalah kapan merasa cukup? Kapan merasa cukup? Firman Tuhan terambil di dalam Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-11 yang berbunyi, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Anda ditanya, kapan kamu merasa cukup? Jawaban kita pasti bervariasi. Mungkin ada yang bilang, puji Tuhan sekarang saya sudah cukup. Atau mungkin ada yang bilang, masih kurang. Ya kalau bisa sih tambah lagi, sedikit lagi. Apa yang saya punya, apa yang saya miliki. Rasa cukup itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang harusnya kita miliki. Karena dengan rasa cukup, rasa yang kita miliki, rasa cukup, maka kita belajar untuk mensyukuri berkat Tuhan, nikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kita sadar untuk memiliki rasa cukup, maka kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya. Rasul Paulus mengatakan ini bukan berarti dia tidak mengalaminya. Dia mengalaminya. Dia yang tadinya orang yang sangat berpengaruh, ala anggota Sanhedrin yang punya segala sesuatu, tapi ketika dia terima Yesus, melayani Tuhan, bahkan dalam pelayanannya, bahkan apapun yang dikerjakannya, dia harus membiayai diri sendiri. Dia harus menjadi tukang tenda untuk membiayai hidupnya dan pelayanannya. Artinya dia mengalami sendiri, makanya dia bilang ayat 12, "Aku tahu apa itu rasa cukup, dalam kelimpahan aku tahu, dalam kekurangan aku tahu." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya sedang berada di tempat yang cukup ramai dengan banyak sekali barang-barang. Dan kalau mungkin kita ke sini, kalau kita tidak punya rasa cukup, maka semua yang ada di sini kita akan, kalau bisa sih semua dibeli bawa pulang ke rumah. Tapi kalau kita sudah memiliki rasa cukup, ya paling enggak kita menghibur diri dengan lihat barang-barang yang ada di sini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita kalau Rasul Paulus menyadari diri bahwa rasa cukup itu adalah sesuatu yang sangat penting, karena dengan rasa cukup kita mensyukuri berkat Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kalau saat kita berkelimpahan dan kekurangan, kita masih bisa memiliki rasa cukup? Ataukah mungkin saja itu akan sangat susah untuk kita lakukan? Mari bersama-sama tanya kepada diri kita masing-masing. Kira-kira apa yang saya punya sekarang sudahkah cukup? Atau kita akan terus melihat ke atas, melihat orang lain, membandingkan diri bahwa orang itu masih punya segala sesuatu dia punya. Kalau bisa saya juga seperti dia. Jadi kita gak pernah rasa cukup dengan apa yang kita punya. Selalu kita pengen lebih dan pengen lebih. Akhirnya yang terjadi adalah kita tidak dapat mensyukuri apa yang kita punya, apa yang Tuhan kasih. Punya harta, punya segalanya itu bukan ukuran bahwa kita berhasil. Ukuran keberhasilan itu bisa dilihat dari bagaimana kita berbuah dan menjadikan Kristus sebagai yang utama, melayani Tuhan dengan apa yang kita punya. Kalau kita punya segala sesuatu tapi kita tidak melayani Tuhan, apa gunanya semua itu? Bukankah nanti ketika kita kembali ke Tuhan, kita tidak bawa apa-apa? Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari belajar untuk cukupkan diri dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Karena dengan mencukupkan diri, maka damai sejahtera Kristus itu akan memenuhi hidup kita. Kita akan merasa bahagia, merasa tenang, karena kita masih bisa mencukupkan diri dengan apa yang kita punya, bukan dengan apa yang tidak kita punya. Kadang-kadang ini manusia kan supaya kelihatannya punya, jadi akhirnya ya melakukan berbagai cara untuk supaya kelihatan cukup dan punya. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Karena kalau manusia ditanya, tidak akan pernah merasa cukup. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan akan senantiasa mencukupkan diri dengan apa yang dia punya. Makanya
dalam doa Bapa kami dikatakan bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, bukan yang banyak-banyak, tidak ya, tapi yang secukupnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Tuhan berkati, jaga kesehatan senantiasa. Shalom, sampai ketemu di sesi yang berikutnya. Amin.